Baik, selamat pagi. Terima kasih sekali atas kesediaan Bu Ganis dan Bu Ana hari ini akan berbagi dengan kami di kelas Psikologi Pendidikan Prasekolah. Dan terima kasih teman-teman uh, sudah bergabung dengan kita. Jadi di minggu terakhir kuliah kita semester ini, seperti yang sudah direncanakan, kita tetap akan ada dosen tamu. Selama ini teman-teman sudah belajar dari buku, kemarin sekali belajar dengan Bunia, hari ini kita akan belajar lagi dengan praktisi pendidikan. Nah, dua dosen tamu kita kali ini juga spesial teman-teman, karena keduanya adalah alumni dari Fakultas Psikologi. Yang pertama kita punya Bu Ganis, nama lengkapnya Bu Nindya Rengganis. Beliau adalah direktur di ECCDRC. Dan yang kedua kita punya Bu Ana, beliau adalah kepala lab school rumah kita yang merupakan sekolah atau lembaga pendidikan anak usia dini di bawah ECCDRC. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan mulai. Jadi saya serahkan waktu sepenuhnya untuk Bu Ganis dan Bu Ana untuk berbagi cerita dengan kami di kelas ini. Monggo. Ya, terima kasih Bu Yai untuk kesempatannya kita dari ICCDRC bisa berbagi, dan yang lebih penting juga, tak kalah penting adalah kami berdua bisa reunian, kayak balik ke kampus lagi untuk ketemu dengan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di psikologi. Sebelumnya saya ingin memberikan pengalaman dan juga sekaligus disclaimer gitu tentang siapa saya. Jadi saya boleh dipanggil Ganis, Nindya Rengganis. Saya seperti disampaikan oleh Bu Yai tadi, saya lulusan S1 Psikologi UGM. Nggak usah ditanya berapa lamanya ya, karena saya aktif di Palapsi, lama sekali. Terus tentunya senang banget kita bisa ketemu dalam situasi seperti ini, walaupun kita harus bekerja, belajar, beribadah di rumah, tapi tetap bisa ketemu. Terus saya tinggalnya di Bantul. Saya ibu dari seorang putri 12 tahun, kelas 6 SD yang juga melaksanakan ujian nasional secara online kemarin. Terus saat ini saya sebagai direktur di ICCDRC Yogyakarta. Sebelum saya berkiprah di ICCDRC, saya mendirikan bersama teman-teman mendirikan ICBC atau Institute for Community Behavioral Change. Berangkatnya dari mana? Ternyata passion saya itu di children's voice, jadi di dunia anak gitu. Walaupun saya ngambil mata kuliahnya dulu itu psikologi organisasi, psikologi industri dan organisasi, ternyata passion saya yang lebih menentukan arah saya, sehingga tahun 2014 saya menjadi direktur di ICCDRC Yogyakarta. Sebenarnya ini tempat yang sudah saya inginkan untuk bekerja di sana. Kalau ada yang tahu Ibu Elga Andriana, nah Ibu Elga Andriana itu direktur pertama di ICCDRC. Ini alamat IG saya dan juga WhatsApp saya. Itu silakan, mungkin habis ini Mbak Ana, monggo. Ya. Halo teman-teman dan juga Bu Yai, terima kasih atas kesempatannya. Kami nanti bisa berbagi. Mungkin ini profil saya. Saya juga dari psikologi UGM. Kemudian saat ini saya sudah berkeluarga dengan 2 anak. Kalau tadi Mbak Ganis bercerita bahwa dulu passionnya ada di industri, saya passionnya dari awal adalah di perkembangan, tetapi begitu lulus dari psikologi, tempat nyemplung dulu malah di dunia industri. Jadi sebelum di ICCDRC, saya bekerja di perusahaan konstruksi sebagai HRD gitu. Tetapi sepertinya panggilan untuk kembali menekuni dunia perkembangan anak. Waktu itu ada info lowongan dari ICCDRC, saya
melamar dan diterima itu di tahun 2010 di Lab School Rumah Cita. Gitu. Jadi langsung di divisi pendidikannya dari ICCDRC. Gitu. ICCDRC punya beberapa divisi ya, ada pendidikan, ada divisi training gitu. Pertama kali saya masuk ada di divisi Lab School Rumah Cita gitu, sebagai edu. Kemudian di tahun 2014 saya diminta membantu kepala sekolah, jadi wakil kepala sekolah selama 3 tahun. Setelah itu ada lowongan untuk kepala sekolah, saya memberanikan diri untuk mengambil posisi sebagai kepala sekolah. Ini sudah tahun ketiga saya sebagai kepala sekolah. Gitu. Untuk kenapa saya begitu lamanya cemplung di Lab School Rumah Cita, karena ya di sana saya menemukan adanya penghargaan terhadap keberagaman anak, penghargaan terhadap bahwa anak itu masing-masing unik. Disitulah saya merasa bahwa sebagai diri pribadi saya bisa terus mengembangkan diri untuk mencari tahu tentang seperti apa sih anak masing-masing itu, keberagamannya seperti apa, keunikannya seperti apa, yang itu tidak akan pernah habis untuk kita pelajari. Itu mungkin perkenalan dari saya. Baik, terima kasih Bu Ganis dan Bu Ana. Monggo bisa dilanjutkan untuk presentasinya. Oke, saya akan memulai berbagi pengalaman dan juga cerita untuk teman-teman lebih mengenal ICCDRC itu sebagai sebuah resource center di bidang PAUD. Nah, mata kuliah ini kan psikologi pendidikan prasekolah. Barangkali nanti yang akan saya ceritakan cukup berbeda dengan konteks PAUD atau pendidikan prasekolah, layanan prasekolah yang teman-teman pernah temui gitu. Nah, ini lebih ke perkenalan ya. Jadi tahun ini sudah menginjak ke umur 17 tahun. Jadi kalau di pengertian anak itu kan sebenarnya anak itu di bawah 18 tahun ya. Nah, perjalanan RC 17 tahun ini sebenarnya dimulai dari sebuah sejarah gerakan dari NGO yang mengkampanyekan pentingnya penanaman nilai penghargaan pada multikultur yang sekarang disebut inklusi gitu ya, dan juga nilai adil gender. Waktu itu banyak diperjuangkan dalam bentuk diskusi, kemudian training-training, pendampingan, penelitian, kayak gitu. Nah, tahun 2002 kemudian ada sekelompok orang yang berasal dari LSPPA atau Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak, yang itu juga digagas oleh alumni UGM, terutama dari antropologi. Ketika situasi Indonesia yang beragam ini, kemudian harapannya bisa ditanamkan nilai-nilai penghargaan pada keberagaman, kayaknya nggak cukup dengan aksi, kemudian penelitian, kampanye kayak gitu. Perlu adanya langkah yang lebih terstruktur gitu untuk melakukan perubahan, yaitu dalam bentuk lembaga yang mengusung pendidikan. Nah, makanya waktu itu didukung oleh Plan Internasional, sebuah lembaga yang bergerak di bidang anak-anak, dan didanai oleh AusAid. Itu, jadi berangkatnya mungkin ada kalau lembaga prasekolah itu ada yang berangkat dari yayasan, kemudian ada yang memang membuka layanan jasa pendidikan. Nah, ICCDRC ini membuka layanan pendidikan anak usia dini ini dari sebuah NGO gitu atau non-government organization. Nah, yang menarik dari ICCDRC ini adalah dia sebagai resource center atau pusat informasi maupun sebagai salah satu tempat yang bisa memberikan berbagai layanan seputar anak usia dini. Karena dia punya visinya itu anak usia dini mendapatkan dunianya yang menghargai nilai-nilai inklusivitas, dan juga ada tentang penghargaan nilai adil gender, inklusi, ramah lingkungan, dan penghargaan pada budaya lokal sehingga tumbuh dan berkembang optimal. Jadi ini menjadi penting saya sampaikan karena visi kemudian misinya yang juga mengembangkan model PAUD yang mengusung nilai-nilai itu kemudian melibatkan masyarakat dan kemudian menuju perubahan di masyarakat itu
yang selalu kami jaga gitu. Nah, nanti dalam implementasinya mungkin akan terus diulang tentang nilai-nilai ini, tentang ketika sebuah lembaga itu perlu punya satu nilai yang diyakini bisa dihantarkan, kemudian diejawantahkan dalam sebuah layanan pendidikan anak usia dini gitu, yaitu berpusat pada anak atau child centered gitu, inklusif, adil gender, ramah lingkungan, dan menghargai budaya lokal. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana layanan seperti ini bisa menuju perubahan sosial itu kita stick dengan visi misi yang jelas, dengan siapa yang ingin kita perjuangkan, yaitu untuk anak-anak usia dini tadi. Kemudian nilai-nilai itu diolah, kemudian dipelajari, dipraktekkan itu di Lab School Rumah Cita. Makanya 1 tahun setelah berdiri itu kita buka Lab School Rumah Cita melayani anak usia 2-7 tahun. Dari situ, dari praktek itu kemudian harapannya bisa dibagikan, didiseminasikan ke luar berupa kegiatan-kegiatan lain kayak training, kemudian kita juga menerima kunjungan, penelitian, observasi gitu, bahkan magang untuk pendidik-pendidik lain. Kemudian di media campaign kita punya perpustakaan juga misalnya, jadi kita terbuka untuk banyak pihak gitu yang memang peduli pada pendidikan anak usia dini. Nah, yang juga tak kalah penting karena konsepnya juga resource center dan kita punya lab school, kita juga membuka kesempatan untuk penelitian dan pendampingan gitu. Supaya apa yang kita perjuangkan ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak yang kita layani, tapi juga lebih luas gitu. Nah, ini saya ingin menyampaikan, mungkin teman-teman juga dari pertanyaan yang masuk, saya lihat sudah banyak yang mengakses di website iccdrc.org.id, mungkin juga di IG-nya, di iccdrc_Jogja gitu. Jadi kita ini sebagai resource center punya Lab School Rumah Cita sebagai wadah tadi mengolah dan mempraktikkan nilai PAUD. Dari situ kita juga punya perpustakaan yang bergerak di bidang yang bisa juga disebut taman bacaan masyarakat, itu bisa diakses oleh semua masyarakat gitu, tidak hanya dari warganya. Saat ini warga di Lab School Rumah Cita itu ada 99 murid untuk usia 2-7 tahun. Terus kegiatan-kegiatan kampanye lewat media itu kita gunakan baik langsung, secara langsung, maupun lewat media sosial. Media sosial lewat di akun Instagram, dan juga kita baru saja launching untuk channel YouTube, Ruci TV namanya, supaya bisa diakses oleh masyarakat lebih luas. Yang terakhir, untuk merespon pandemi COVID ini, kita meluncurkan video tentang cuci tangan yang semoga bisa cukup informatif. Itu sudah menembus 29.000 viewers. Nah, dari situ kita juga membuka kesempatan kepada pihak-pihak lain yang ingin berbagi belajar ke RC lewat training, berbagai topik seputar PAUD, dan juga tentang misalnya nggak hanya tentang 12 topik itu ya kalau di website ya, jadi ada tentang sesuai kebutuhan yang ada di PAUD itu, atau sesuai kebutuhan misalnya dia pendidik PAUD atau pengelola atau mahasiswa kayak gitu, itu bisa sangat di-customize sesuai kebutuhan. Terakhir, kita juga memberikan kuliah online juga di Universitas Trunojoyo karena mereka kebutuhannya misalnya tentang bagaimana membuat APE dengan resource yang terbatas misalnya kayak gitu. Itu bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Di luar itu silahkan mau magang, observasi kayak gitu. Terus yang nggak kalah penting juga kita selain mengembangkan konsep PAUD yang ramah anak, ramah keberagaman gitu, kita juga pengen memastikan bahwa
pendekatan ini itu juga tetap bisa dilakukan di konteks pendidikan prasekolah dengan berbagai situasi, baik secara geografis, keterbatasan fisik, keterbatasan sumber daya, kayak gitu. Untuk itu kita juga memberikan pendampingan PAUD yang berbasis center, itu sekolah yang minta, atau berbasis komunitas, bisa jadi karena komunitasnya memang di masyarakat itu belum ada PAUD, atau yang memang PAUD-nya itu berafiliasi atau di bawah lembaga pemerintah seperti PKK desa kayak gitu, dan dia tidak berdiri sendiri. Nah, itu yang berbasis komunitas. Yang juga nanti bisa saya ceritakan adalah yang terakhir, yang paling jauh itu dan tantangannya paling besar itu adalah konteks di Papua Barat. Waktu itu kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan dan kita membantu bermitra dengan perusahaan ini untuk melakukan program pengembangan masyarakat di bidang pendidikan gitu. Nah, dari apa yang semua dilakukan oleh RC ini, kita mengundang dan juga melakukan sebuah kajian atau penelitian-penelitian, biasanya dari PG PAUD, dari psikologi, kemudian dari pendidikan luar biasa, dan juga kita juga melakukan upaya-upaya untuk mendokumentasikan apa-apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Terakhir kita mendapatkan penghargaan di ISD dari Siameo. Siameo itu Southeast Asia Ministry of Education. Jadi Asia gitu, Asia Tenggara, kita mendapatkan penghargaan special recognition untuk kategori small school, bahwa kita itu sudah melakukan program yang mendukung, mengupayakan toleransi gitu sejak dini untuk menuju membangun peace building. Jadi ISD itu, Siameo ISD itu tentang education for sustainable development kalau nggak salah itu. Ya, itu tahun lalu. Jadi itu senang banget apa yang kita lakukan setiap hari, kita yakini kita bersamai baik anak-anak usia dini maupun keluarganya dalam mengusung nilai-nilai penghargaan pada keberagaman, itu juga sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita bersama dalam Sustainable Development Goals ya, salah satunya itu. Nah, tantangannya nih, tantangan selama menjalani ini tentu dari berbagai segi ya, terutama tentang bagaimana menawarkan sebuah ide bahwa nilai-nilai inklusif, adil gender misalnya kayak gitu, itu tuh bisa loh ditawarkan di dunia pendidikan anak usia dini. Bagaimana bisa anak usia dini belajar tentang nilai adil gender, bagaimana anak usia dini belajar tentang menghargai ada temannya yang berbeda, dan itu pasti tidak bisa dilakukan secara cepat, itu butuh pembiasaan, butuh penguatan yang dilakukan tiap hari gitu, dan juga didukung oleh teman-teman sebayanya dan lingkungan yang sangat mendukung. Itu sih sebenarnya yang menjadi tantangan utama menawarkan sebuah nilai ini di dunia pendidikan prasekolah. Terus yang tentang tantangan, banyak tantangan yang berkaitan dengan di dunia pendidikan, sebenarnya kita tuh barangkali tidak akan seragam. Kita sendiri nggak pakai seragam, anak-anak nggak pakai seragam gitu. Itu barangkali juga cukup berbeda dengan apa yang dilakukan kebanyakan oleh lembaga-lembaga prasekolah gitu. Itu yang menjadi tantangannya. Nanti mungkin dielaborasi Mbak Ana, diceritakan bagaimana mengenalkan calistung gitu untuk anak usia dini yang tetap menyenangkan kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah bagaimana melibatkan SDM yang mempunyai passion dan ketekunan menjalani mimpi bersama. Jadi kita akan mengajak mencari teman-teman yang tertarik di bidang ini karena memang panggilan, seperti yang disampaikan Mbak Ana tadi, dari
manajer HRD, kemudian kok ada panggilan ke sebuah tempat yang mungkin akan sangat jauh berbeda. Nah, kita akan mencari, dan itu tidak mudah, pihak-pihak, teman-teman yang staf yang memang dia memilih RC itu karena panggilan hati dan visinya pribadi itu selaras dengan visi organisasi. Itu yang tidak mudah. Saat ini kita ada 29 stafnya, terbagi di 3 divisi, yaitu Lab School, Rumah Cita, kemudian divisi program yang menangani program untuk orang dewasa dan keluar, kemudian ada operasional gitu. Terus yang juga tantangan itu adalah menghasilkan ide, terobosan, praktek baik, jejaring, dan juga hasil riset ke kancah yang lebih luas. Kita berharap ECCDRC atau Early Childhood Care and Development Resource Center, RC-nya itu, resource center-nya itu bisa memang terwujud, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada dunia yang lebih luas gitu. Itu sharing dari saya. Kayaknya ini slide yang terakhir dari saya. Nanti mungkin bisa kita elaborasi atau gali kalau pas tanya jawab ya, Bu Yai. Bu Yai sama Mbak Yai. Jadi itu kenalan lebih ke ruhnya ECCDRC itu apa, sehingga kalau teman-teman memilih mata kuliah ini punya bayangan ada sebuah tempat yang mungkin tidak hanya sebuah sekolah saja, tetapi ada tujuan yang besar yang ingin diwujudkan dan digunakan, dan sekolah atau layanan prasekolah itu menjadi salah satu strateginya. Silakan, terima kasih. Ya, Mbak Yai. Baik, terima kasih banyak Bu Ganis sudah berbagi mulai dari sejarahnya dulu, kemudian sampai saat ini bagaimana RC dan Rumah Cita ini kemudian terus dikembangkan, terus ditekuni. Itu tadi kata kuncinya adalah bahwa pekerjaan seperti ini bukan sekedar pekerjaan begitu ya, tetapi sungguh-sungguh SDM yang terlibat di dalamnya perlu punya visi pribadi, punya calling pribadi juga yang memang sesuai dengan apa yang diperjuangkan bersama. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan dengan sharing dari Bu Ana.